Aku membatalkan akadku. Bukan karena ada orang ketiga. Bukan karena calon suamiku selingkuh. Dan bukan juga karena kami sudah tidak saling mencintai. Aku membatalkan pernikahan hanya beberapa menit sebelum ijab kabul. Karena melihat meja catering yang selama 3 tahun kami tabung bersama berubah menjadi nasi, sayur bening, tempe goreng, tahu, dan ayam potong kecil. Padahal, aku masih menyimpan invoice catering premium yang sudah kami lunasi beberapa bulan sebelumnya. Awalnya aku mengira vendor salah mengirim makanan. Aku bahkan sempat meminta maaf kepada beberapa tamu yang mulai bertanya-tanya. Sampai akhirnya, aku mengetahui siapa yang mengganti seluruh menu itu. Dan alasan dibaliknya jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang hampir 100 juta rupiah. Karena orang yang melakukannya adalah calon ibu mertuaku sendiri. Lebih menyakitkan lagi, calon suamiku ternyata sudah mengetahui semuanya sejak 3 hari sebelum akad. Tetapi dia memilih diam. Dia membiarkan aku datang ke gedung dengan gaun pengantin, sambil berharap hari itu menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Padahal, semuanya sudah dihancurkan sejak jauh-jauh hari. Sebelum aku lanjut bercerita, tulis dulu di kolom komentar ya. Kalian sedang nonton dari kota mana? Aku selalu senang membaca komentar teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan percayalah, kalau waktu bisa diputar kembali, aku lebih memilih kehilangan gedung, kehilangan pesta, bahkan kehilangan uang, daripada kehilangan kepercayaan kepada orang yang selama ini paling kucintai. Namaku Nadia. Usiaku 28 tahun. Aku bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan distribusi. Mungkin karena pekerjaanku memang berhubungan dengan angka. Aku terbiasa mencatat semuanya dengan rapi. Setiap pemasukan, setiap pengeluaran, sekecil apapun. Sifat itulah yang membuat Arga sering menyerahkan urusan keuangan kepadaku. Dia selalu berkata, "Nat, aku pusing kalau harus ngitung. Kamu aja yang pegang." Aku hanya tertawa setiap mendengarnya. Karena memang sejak awal hubungan kami, aku lebih teliti. Sedangkan Arga lebih santai. Kami berpacaran hampir 4 tahun. 4 tahun yang menurutku berjalan sangat indah. Arga bukan laki-laki yang romantis berlebihan. Dia juga bukan tipe yang suka mengunggah kemesraan di media sosial. Tapi dia selalu hadir saat aku membutuhkannya. Kalau aku lembur, dia rela menunggu sampai malam. Kalau aku sakit, dia datang membawa makanan. Kalau aku sedang banyak pikiran, dia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Hal-hal sederhana seperti itulah yang membuatku yakin bahwa laki-laki ini layak menjadi imam dalam hidupku. Kalau ada satu hal yang sering membuatku sedikit khawatir, itu hanya satu. Arga sangat sulit menolak permintaan ibunya. Awalnya aku menganggap itu sesuatu yang wajar. Bagiku, laki-laki yang menghormati ibunya adalah nilai tambah. Bahkan beberapa kali aku berkata kepada sahabatku, "Enggak apa-apa. Nanti juga setelah menikah pasti semuanya seimbang." Aku benar-benar percaya dengan kalimatku sendiri. Aku tidak pernah menyangka. Justru keyakinan itulah yang nantinya membuatku menangis memakai gaun pengantin. Setelah hubungan kami memasuki tahun ketiga, kami mulai serius membicarakan pernikahan. Bukan karena didesak usia, tetapi karena kami sama-sama merasa sudah siap. Kami duduk berdua di sebuah warung kopi kecil setelah pulang kerja. Membuka catatan di ponsel. Lalu mulai menghitung biaya gedung, dekorasi, rias pengantin, dokumentasi, souvenir, dan yang paling besar, catering. Aku masih ingat bagaimana Arga menghela napas panjang setelah melihat jumlahnya. Mahal juga ya? Aku tertawa kecil. Iya. Tapi pelan-pelan aja. Kita masih punya waktu. Hari itu kami membuat satu kesepakatan. Setiap bulan, kami akan sama-sama menyisihkan sebagian gaji. Tidak peduli sedikit atau banyak. Yang penting konsisten. Karena kami berdua sepakat. Kami ingin menikah dengan uang hasil kerja keras sendiri. Bukan membebani orang tua. Bukan juga berutang demi gengsi. Mulai bulan itu, setiap kali Arga menerima gaji, dia langsung mentransfer bagian tabungannya ke rekeningku. Semua uang itu kami beri nama sederhana. Tabungan pernikahan. Aku membuat file khusus di laptop. Berisi seluruh mutasi rekening, seluruh bukti transfer, seluruh pembayaran vendor,
Setiap kali ada uang keluar, aku selalu mengirimkan buktinya kepada Arga. Dia bahkan sering bercanda. Kalau suatu hari kamu berhenti kerja, kamu cocok jadi auditor. Aku tertawa. Lumayan. Biar uang kita nggak bocor. Kalau saja waktu itu aku tahu, uang yang kami jaga begitu rapi selama hampir 3 tahun, justru akan bocor karena orang yang paling kami percaya. Mungkin sejak awal, aku tidak akan pernah menyerahkan sedikit pun urusan pernikahan kepada keluarga siapapun. Sejak awal mengenal Arga, aku selalu percaya kalau aku memilih laki-laki yang tepat. Dia memang tidak banyak bicara, tidak pandai merangkai kata-kata manis, tapi dia selalu membuatku merasa tenang. Kalau kami sedang berbeda pendapat, Arga hampir tidak pernah membentak. Dia lebih memilih diam beberapa menit, lalu kembali mengajakku bicara baik-baik. Hal itu yang membuatku semakin yakin bahwa rumah tangga kami nanti akan dipenuhi saling menghargai. Hanya ada satu sifat Arga yang kadang membuatku bingung. Dia hampir tidak pernah membantah ibunya. Apapun yang diminta Burina, hampir selalu diiyakan. Kalau ibunya menyuruh pulang, dia langsung pulang. Kalau ibunya meminta diantar belanja, dia membatalkan janji denganku. Pernah suatu malam kami sudah memesan tiket bioskop. Beberapa menit sebelum berangkat, Burina menelepon. "Ga, ibu mau ke rumah tante. Tolong antar." Arga langsung menoleh kepadaku. "Nat, maaf ya. Ibu minta diantar." Aku tersenyum. "Enggak apa-apa. Nanti kita nonton lain kali." Arga terlihat lega. Dia menggenggam tanganku sebentar. "Makasih udah ngerti." Aku mengangguk sambil tersenyum. Saat itu, aku benar-benar menganggap semua itu sebagai bentuk bakti seorang anak. Aku bahkan sering berkata pada diriku sendiri, laki-laki yang sayang ibunya pasti nanti juga sayang sama istrinya. Kalimat itu terus kupegang. Sampai akhirnya aku sadar, menyayangi orang tua memang kewajiban. Tapi membiarkan orang tua mengambil keputusan yang merugikan pasangan, itu bukan bakti, melainkan ketidakberanian. Beberapa bulan setelah kami mulai menabung, Arga mengajakku makan siang di rumah orang tuanya. Katanya, ibunya ingin mengenalku kepada keluarga besar. Aku sempat gugup. Sepanjang perjalanan aku berkali-kali bertanya, "Bajuku udah rapi belum? Rambutku berantakan nggak?" Arga hanya tertawa. "Kamu santai aja. Ibu pasti suka sama kamu." Aku tersenyum kecil. Meskipun begitu, jantungku tetap berdebar. Begitu pintu rumah terbuka, seorang perempuan berusia sekitar 55 tahun langsung menghampiriku. Beliau tersenyum sangat hangat. "Kamu Nadia ya?" "Iya, Bu." Aku langsung mencium tangan beliau. Burina memegang kedua tanganku. "Masya Allah. Cantik sekali. Pantes Arga betah." Aku tersipu malu. Beliau kemudian mengajakku masuk. Sepanjang makan siang, Burina terus bercerita. Beliau bertanya tentang pekerjaanku, tentang keluargaku, tentang makanan favoritku. Bahkan beberapa kali beliau menambah lauk di piringku. "Nambah lagi ya?" "Masih banyak." Aku benar-benar merasa diterima. Sebelum pulang, beliau bahkan membawakan beberapa kotak makanan. "Buat kamu sama orang tua di rumah." Aku tersenyum bahagia. "Terima kasih banyak, Bu." Di perjalanan pulang, aku berkata kepada Arga, "Ibumu baik banget." Arga tersenyum bangga. "Iya, ibu memang begitu." Hari itu, aku pulang dengan hati yang sangat tenang. Aku merasa, aku tidak hanya mendapatkan calon suami, tetapi juga calon ibu kedua. Semakin dekat hari pernikahan, aku semakin sering datang ke rumah Burina. Kadang kami membahas warna dekorasi, kadang membicarakan jumlah tamu, kadang hanya sekadar minum teh bersama. Burina terlihat sangat antusias. Beliau sering berkata, "Nanti pesta kalian harus bagus. Biar keluarga besar bangga." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu." Suatu sore, saat kami sedang melihat contoh undangan, Burina tiba-tiba berkata, "Nadia." "Iya, Bu." "Ibu mau minta tolong." "Tolong apa, Bu?"
Nanti urusan catering. Biar ibu yang pegang. Aku sedikit terkejut. Maksudnya? Beliau tersenyum. Tamu dari pihak Arga jauh lebih banyak. Ibu lebih tahu siapa saja yang harus dilayani. Nanti kalau ada perubahan jumlah tamu. Kasihan kamu kalau harus bolak-balik ke vendor. Aku sempat berpikir beberapa detik. Ucapan beliau terdengar masuk akal. Apalagi memang selama ini aku sering lembur. Sedangkan Bu Rina lebih banyak punya waktu luang. Aku menoleh ke arah Arga. Gimana menurut kamu? Arga langsung mengangguk. Enggak apa-apa. Ibu memang biasa ngurus acara keluarga. Beliau lebih pengalaman. Aku kembali memandang Bu Rina. Beliau tersenyum sangat tulus. Tenang saja. Ibu enggak akan macam-macam. Kalimat itu membuatku ikut tersenyum. Baik, Bu. Kalau begitu urusan catering saya titip ke ibu. Aku benar-benar mengucapkan kalimat itu dengan penuh kepercayaan. Tanpa pernah membayangkan bahwa keputusan sederhana sore itu akan menjadi awal dari runtuhnya seluruh rencana pernikahan yang sudah kami bangun selama 3 tahun. Beberapa minggu setelah itu, persiapan pernikahan kami mulai berjalan lebih serius. Hampir setiap akhir pekan aku dan Arga selalu punya jadwal. Sabtu survei vendor. Minggu menghitung anggaran. Kalau ada waktu sepulang kerja, kami kembali membuka catatan pengeluaran. Mencoret satu persatu daftar yang sudah selesai dibayar. Rasanya melelahkan, tapi juga menyenangkan. Karena setiap tanda centang di buku catatanku terasa seperti satu langkah lebih dekat menuju kehidupan baru. Dari semua kebutuhan pernikahan, ada satu yang paling banyak menyita waktu kami. Catering. Aku masih ingat bagaimana kami mendatangi hampir 6 vendor berbeda. Ada yang makanannya enak tapi pelayanannya kurang. Ada yang dekorasi prasmanannya cantik, tetapi rasanya biasa saja. Ada juga yang murah, tapi porsinya terlalu sedikit. Aku memang sedikit cerewet kalau urusan makanan. Bagiku, orang mungkin akan lupa warna bunga di pelaminan. Orang juga mungkin lupa model undangan. Tapi kalau makanan mengecewakan, itu yang paling lama diingat tamu. Arga hanya tertawa setiap melihatku sibuk mencicipi satu menu demi satu menu. Nat. Kayaknya kamu lebih serius pilih catering daripada pilih calon suami. Aku ikut tertawa. Soalnya calon suaminya udah ketemu. Tinggal makanannya. Dia menggeleng sambil tersenyum. Untung aku nggak disuruh tes rasa juga. Candaan sederhana seperti itu membuat proses yang melelahkan terasa ringan. Akhirnya, kami menemukan satu vendor yang benar-benar cocok. Makanannya enak. Pelayanannya ramah. Dekorasi prasmanannya juga elegan. Memang bukan yang paling murah. Tapi setelah berdiskusi cukup lama, kami sepakat mengambil paket premium. Ini aja ya, kataku sambil melihat rincian menu. Arga membaca daftar itu sekali lagi. 4 menu utama. 2 jenis ayam. Sapi lada hitam. Udang saus mentega. Live stol bakso. Live stol soto. Aneka dessert. Buah potong. Minuman tradisional. Es krim. Semuanya lengkap. Arga menarik napas panjang. Agak mahal. Aku mengangguk. Iya. Tapi tamu kita juga banyak. Lagian ini cuma sekali seumur hidup. Arga tersenyum. Iya. Kalau begitu kita ambil. Hari itu, kami menandatangani kontrak. Aku mentransfer pembayaran sesuai jadwal. Vendor memberikan invoice resmi. Lengkap dengan daftar menu, jumlah tamu, tanggal acara, dan stempel perusahaan. Begitu sampai di rumah, invoice itu langsung kumasukkan ke dalam map transparan. Bergabung dengan semua dokumen vendor lain. Aku memang terbiasa seperti itu. Semua harus tersimpan rapi. Semua harus mudah dicari. Karena aku tidak suka ada urusan yang menggantung. Beberapa hari setelah pembayaran lunas, vendor menghubungiku. Mbak Nadia. Untuk koordinasi menjelang hari H. Nomor yang bisa kami hubungi siapa saja? Aku langsung menjawab. Nomor saya. Lalu nanti saya tambahkan nomor calon ibu mertua. Soalnya beliau yang akan membantu mengatur tamu dari pihak laki-laki. Vendor langsung mencatat. Baik, Mbak. Kalau ada perubahan jumlah tamu atau teknis, kami akan konfirmasi.
Aku mengucapkan terima kasih. Lalu menutup telepon. Saat itu, aku sama sekali tidak menyangka. Nomor kedua yang kutambahkan dengan penuh kepercayaan akan menjadi awal dari semua masalah. Semakin mendekati hari pernikahan, pekerjaanku di kantor justru semakin sibuk. Perusahaanku sedang audit tahunan. Aku hampir setiap hari pulang malam. Beberapa kali vendor catering menelepon saat aku sedang rapat. Karena tidak sempat mengangkat, mereka akhirnya menghubungi Bu Rina. Awalnya semua masih wajar. Bu Rina bahkan sering mengirim pesan kepadaku. Nat, tadi vendor telepon. Cuma konfirmasi jumlah meja. Atau, tadi mereka tanya jam mulai acara. Aku selalu menjawab, terima kasih ya, Bu. Maaf saya lagi sibuk terus. Beliau membalas dengan emoji senyum. Tenang. Semua biar ibu bantu. Semakin hari, aku semakin tenang. Aku merasa beruntung memiliki calon mertua yang begitu perhatian. Aku bahkan beberapa kali berkata kepada ibu, untung ada Bu Rina. Kalau enggak, aku pasti kewalahan. Ibu hanya tersenyum. Yang penting tetap dicek ya, Nak. Aku mengangguk. Iya, Bu. Tapi karena terlalu percaya, aku hanya mengecek laporan pembayaran. Aku tidak pernah lagi mengecek komunikasi antara vendor dan Bu Rina. Aku benar-benar yakin, tidak mungkin ada sesuatu yang salah. Padahal, di waktu yang sama, seseorang mulai menyusun rencana yang akan mengubah hari paling bahagia dalam hidupku menjadi hari yang paling sulit kulupakan. Sejak hari itu, aku benar-benar menyerahkan urusan catering kepada Bu Rina. Bukan berarti aku lepas tangan. Aku tetap sesekali bertanya, Bu, vendor ada kabar? Beliau selalu menjawab dengan nada tenang. Aman. Tinggal hitung tamu. Atau, udah beres. Kamu fokus kerja aja. Jawaban-jawaban itu membuatku semakin yakin. Aku bahkan tidak pernah merasa perlu menghubungi vendor lagi. Karena setiap kali aku ingin menelepon, Bu Rina selalu lebih dulu mengabariku. Nat, tadi ibu sudah ngobrol sama pihak catering. Mereka cuma minta update jumlah tamu. Aku langsung mengucapkan terima kasih. Maaf ya, Bu. Jadi ngerepotin. Beliau tertawa kecil. Loh, ini kan pesta anak ibu juga. Kamu jangan sungkan. Kalimat itu selalu membuatku merasa hangat. Aku benar-benar menganggap beliau seperti ibu sendiri. Aku bahkan sering berpikir, kalau nanti sudah menikah, mungkin aku termasuk perempuan yang beruntung karena mendapatkan mertua sebaik Bu Rina. Di sela-sela kesibukan itu, aku mulai lebih sering bertemu Dimas, adik bungsu Arga. Usianya baru 23 tahun. Baru beberapa bulan berhenti bekerja. Katanya, dia ingin membuka usaha sendiri. Aku tidak pernah mempermasalahkan keputusannya. Karena menurutku, setiap orang memang punya jalan hidup masing-masing. Hanya saja, ada satu kebiasaan Dimas yang mulai sering kudengar. Dia selalu membicarakan motor. Setiap kali kami berkumpul, topiknya selalu sama. Motor itu keren banget. Kalau punya motor itu, pasti enak buat keliling cari relasi. Temanku buka usaha langsung beli motor baru. Awalnya aku hanya tersenyum mendengarkan. Kupikir itu hanya obrolan anak muda. Sampai suatu sore, saat aku datang ke rumah Bu Rina, Dimas sedang menunjukkan foto sebuah motor sport di layar ponselnya. Bu, lihat deh. Kalau punya motor ini pasti keren. Bu Rina memperhatikan cukup lama. Lo memang harganya berapa? Dimas menyebutkan angkanya. Bu Rina langsung menghela napas. Wah, mahal juga. Iya. Tapi kalau punya ini, usahaku pasti lebih gampang berkembang. Aku hanya tersenyum kecil. Tidak ikut masuk ke dalam pembicaraan mereka. Karena menurutku, itu urusan keluarga mereka. Aku sama sekali tidak menghubungkan obrolan motor itu dengan pesta pernikahanku. Beberapa hari kemudian, aku kembali makan malam di rumah Bu Rina. Saat itu Arga sedang membantu ayahnya memindahkan beberapa barang ke gudang. Di ruang makan, hanya ada aku, Bu Rina, dan Dimas. Obrolan kembali mengarah ke motor. Kamu masih kepikiran motor itu? Tanya Bu Rina.
Dimas mengangguk pelan. Iya, Bu. Soalnya kalau nunggu nabung sendiri bisa lama. Bu Rina menatap anak bungsunya cukup lama. Sorot matanya berubah. Ada rasa kasihan yang sangat jelas. Beliau mengusap pelan bahu Dimas. Sabar ya. Namanya juga rezeki. Kalau memang sudah waktunya, pasti ada jalannya. Dimas hanya tersenyum tipis. Iya, Bu. Aku yang mendengar percakapan itu, sama sekali tidak merasa ada yang aneh. Bahkan dalam hati aku ikut berharap. Semoga Dimas benar-benar bisa membeli motor yang diinginkannya dengan hasil usahanya sendiri. Aku tidak tahu. Saat itu Bu Rina ternyata sudah mulai memikirkan jalan lain. Jalan yang menurut beliau tidak akan merugikan siapapun. Padahal, keputusan itulah yang beberapa minggu kemudian akan menghancurkan seluruh kepercayaan yang selama ini kuberikan kepada keluarga mereka. Waktu terus berjalan. Kurang dari 1 bulan lagi, aku dan Arga akan resmi menjadi suami istri. Undangan sudah dibagikan. Gedung sudah dilunasi. Dekorasi tinggal menunggu hari pemasangan. Fotografer juga sudah mengirim jadwal teknis. Semua terasa berjalan sesuai rencana. Kalau ada satu vendor yang sama sekali tidak lagi kupikirkan, itu adalah catering. Bukan karena aku menganggapnya tidak penting. Justru karena aku terlalu yakin semuanya sudah beres. Bu Rina selalu mengatakan, "Tenang aja. Ibu yang urus." Kalimat itu membuatku merasa tidak perlu mengecek lagi. Aku benar-benar percaya. Suatu siang, saat aku sedang makan di kantin kantor, ponselku berbunyi. Nomor vendor catering muncul di layar. Aku baru saja hendak mengangkatnya. Namun atasanku lebih dulu memanggil. Nadia. Ruang meeting sekarang. Aku buru-buru memasukkan ponsel ke dalam tas. Rapat berlangsung hampir 2 jam. Begitu selesai, aku melihat ada 3 panggilan tidak terjawab. Semuanya dari vendor catering. Aku langsung berniat menelepon balik. Tetapi beberapa detik kemudian masuk pesan WhatsApp dari Bu Rina. Nat. Tadi pihak catering sempat telepon. Ibu sudah bantu jawab. Kamu nggak usah khawatir. Aku langsung tersenyum. Lalu membalas. Makasih banyak ya, Bu. Maaf akhir-akhir ini saya susah dihubungi. Beliau membalas cepat. Nggak apa-apa. Fokus kerja dulu. Biar urusan pesta ibu yang dampingi. Aku menghela napas lega. Dalam pikiranku, vendor mungkin hanya ingin memastikan jumlah tamu, atau menanyakan jam pengiriman makanan. Hal-hal seperti itu memang lebih mudah dijelaskan oleh Bu Rina. Aku sama sekali tidak berpikir untuk menelepon vendor lagi. Padahal, kalau saja hari itu aku menekan tombol panggil, mungkin seluruh cerita ini akan berakhir berbeda. 3 hari kemudian, vendor kembali menghubungi Bu Rina. Kali ini bukan sekadar menanyakan jumlah tamu. Mereka meminta jadwal pertemuan. Karena menurut prosedur perusahaan, perubahan jumlah porsi harus ditandatangani oleh pihak keluarga. Bu Rina langsung menyanggupi. Iya. Nanti saya datang. Vendor tidak curiga sedikit pun. Karena sejak beberapa minggu terakhir, mereka memang lebih sering berkomunikasi dengan beliau dibanding denganku. Bagaimanapun juga, beliau selalu memperkenalkan diri sebagai ibu dari mempelai laki-laki yang dipercaya mengurus konsumsi. Semua terdengar wajar. Tidak ada alasan bagi vendor untuk menolak. Keesokan harinya, Bu Rina berangkat sendiri menuju kantor vendor. Beliau bahkan sempat berpamitan kepadaku lewat pesan. Nat, Ibu ke vendor sebentar ya. Mereka minta tanda tangan revisi jumlah tamu. Aku langsung membalas. Oh iya, Bu. Terima kasih banyak. Maaf jadi merepotkan. Beliau mengirim emoji senyum. Ibu senang kok. Kamu tenang aja. Saat membaca pesan itu, aku benar-benar merasa beruntung. Aku bahkan sempat menunjukkan isi chat tersebut kepada ibuku. Lihat, Bu. Bu Rina baik banget. Ibu jadi nggak perlu bolak-balik ngurus vendor. Ibuku membaca pesan itu sebentar. Lalu tersenyum tipis. Kalau memang sudah dibantu, kamu tetap minta salinan revisinya ya? Aku tertawa kecil. Ibu ini cuma revisi jumlah tamu. Nggak mungkin ada apa-apa.
Ibu tidak membantah. Beliau hanya mengangguk pelan. Sedangkan aku, lagi-lagi memilih menganggap semua kekhawatiran itu berlebihan. Aku tidak tahu. Hari itu Bu Rina memang datang ke kantor vendor. Tetapi bukan untuk sekadar mengubah jumlah tamu. Melainkan untuk mengubah sesuatu yang akan membuat seluruh tamu di pesta pernikahanku memakan hidangan yang sama sekali tidak pernah kami pesan. Keesokan paginya, Bu Rina datang ke kantor vendor catering tepat sebelum jam makan siang. Beliau datang sendiri, mengenakan blus krem dan jilbab coklat muda. Begitu masuk ke ruang administrasi, salah satu staf langsung mengenalinya. "Oh, Ibu Rina ya?" "Iya, Mbak. Dari keluarga Mas Arga." "Iya, Bu. Silakan duduk." Beberapa menit kemudian, manajer vendor ikut datang membawa map berisi seluruh berkas pesanan kami. "Bu, ini revisi jumlah tamunya ya?" Bu Rina tersenyum. "Sekalian ada sedikit perubahan." Staf itu membuka lembar kontrak. "Perubahan apa ya, Bu?" Bu Rina menghela napas pelan. Sebenarnya anak-anak ini terlalu memaksakan. Mereka masih muda. Banyak kebutuhan setelah menikah. Jadi saya mau menyesuaikan paket makanannya. Manajer vendor terlihat sedikit heran. "Menyesuaikan bagaimana, Bu?" "Turun paket." Ruangan mendadak hening beberapa detik. "Turun paket?" "Iya. Yang penting tamu tetap makan. Nggak usah terlalu mewah." Manajer vendor kembali melihat lembar kontrak. "Selisih biayanya lumayan besar, Bu." "Nggak apa-apa. Saya sudah bicara dengan Arga. Dia setuju." Mendengar nama Arga disebut, vendor tidak lagi curiga. Karena selama ini mereka memang mengira seluruh keputusan keluarga sudah dibahas bersama. Staf administrasi lalu mencetak kontrak baru. Menu premium diganti paket reguler. 4 menu utama berubah menjadi 1 lauk ayam. Live cooking dihapus. Dessert dihapus. Seafood dihapus. Buah premium diganti semangka dan melon. Minuman tradisional diganti air mineral dan teh. Bahkan garnis prasmanan juga dikurangi. Setelah semua selesai, Bu Rina menandatangani formulir perubahan. Lalu berkata pelan, "Selisih dananya nanti saya ambil saja." "Iya, Bu. Sesuai prosedur perusahaan. Dana memang dikembalikan kepada pihak yang melakukan perubahan kontrak. Semua berlangsung resmi. Lengkap dengan tanda tangan, cap perusahaan, dan bukti pengembalian dana. Tidak ada yang melanggar aturan, karena vendor sama sekali tidak tahu bahwa perempuan yang duduk di depan mereka sedang mengambil hak yang bukan miliknya. Sore harinya, Arga pulang ke rumah lebih awal. Begitu masuk ruang tamu, dia melihat sebuah brosur motor sport tergeletak di meja. Dimas sedang memperhatikannya sambil tersenyum. "Wah, Mas. Lihat deh. Kalau motornya warna hitam keren gak?" Arga tertawa kecil. "Masih aja ngomongin motor." Dimas mengangguk. Namanya juga mimpi. Saat itu Bu Rina keluar dari dapur. Beliau membawa 2 gelas teh. "Ga. Ibu mau ngomong sebentar." Arga mengikuti ibunya ke ruang tengah. Begitu duduk, Bu Rina langsung berkata pelan, "Ibu tadi habis dari vendor catering." Arga mengangguk. "Oh ya? Kenapa?" "Ibu ganti paketnya." Senyum Arga langsung menghilang. "Maksudnya?" "Paket makanannya. Ibu turunin." Arga langsung duduk tegak. "Loh? Kenapa, Bu?" Bu Rina menarik napas panjang. "Ibu lihat pengeluaran kalian terlalu besar. Lagian tamu juga datang buat doa. Bukan buat makan mewah." Arga mulai terlihat bingung. "Tapi, kan itu sudah dipilih Nadia." Bu Rina buru-buru memotong. "Nanti juga dia ngerti. Selisih uangnya sayang kalau habis buat makan 1 hari." Arga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Terus uangnya buat apa?" Bu Rina tersenyum tipis. "Ibu pakai dulu." "Pakai buat apa?" Beliau menoleh ke arah halaman. Tempat Dimas sedang mencuci motornya yang sudah tua. Dimas mau mulai usaha. Kasihan dia. Kalau punya motor baru, dia lebih gampang kemana-mana.
Arga langsung terdiam. Dia tidak langsung setuju, tetapi juga tidak langsung menolak. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Ucapan ibunya terus berputar di kepalanya. Dia tahu, uang itu bukan milik ibunya. Itu tabungan yang dia dan aku kumpulkan selama hampir 3 tahun. Dia juga tahu, aku pasti kecewa kalau mengetahui paket catering diganti tanpa izin. Namun di sisi lain, dia melihat ibunya begitu yakin. Nanti setelah nikah, kalian juga bisa nabung lagi. Kalimat itu terus terngiang. Berulang kali. Sampai akhirnya, Arga mengambil keputusan yang menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dia memilih diam. Dia berpikir, setelah akad selesai, dia akan menjelaskan semuanya kepadaku baik-baik. Dia yakin aku akan mengerti. Dia yakin aku akan memaafkan. Dia sama sekali tidak sadar. Bukan besarnya uang yang akan menghancurkan hubungan kami, melainkan kenyataan bahwa laki-laki yang paling kupercaya memilih menyembunyikan pengkhianatan itu sampai hari pernikahan tiba. 3 minggu sebelum akad, aku merasa hidupku benar-benar sedang berada di titik yang paling membahagiakan. Setiap pagi aku berangkat kerja sambil tersenyum. Setiap pulang kerja selalu ada hal yang bisa dicoret dari daftar persiapan pernikahan. Baju keluarga sudah selesai. Undangan hampir semuanya sudah dibagikan. Souvenir juga sudah datang. Aku bahkan mulai menghitung hari. 20 hari lagi. Lalu 19. Lalu 18. Rasanya seperti anak kecil yang tidak sabar menunggu hari ulang tahun. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu membuka folder khusus di laptop. Folder yang kuberi nama sederhana, Menuju Halal. Di dalamnya ada semua bukti pembayaran. Invoice gedung, invoice dekorasi, invoice dokumentasi, invoice mua, sampai invoice catering premium yang nilainya paling besar. Aku melihat angka di bagian bawah invoice itu, lalu tersenyum sendiri. Memang mahal, tetapi setiap rupiahnya berasal dari kerja keras kami berdua. Tidak ada yang instan, tidak ada bantuan orang tua, tidak ada utang. Aku benar-benar bangga. Aku sama sekali tidak tahu bahwa invoice yang setiap malam kulihat dengan penuh rasa syukur itu sudah tidak lagi berlaku. Di waktu yang sama, di sebuah showroom motor, Bu Rina berdiri bersama Dimas. Salesman sedang menjelaskan spesifikasi motor sport berwarna hitam metalik yang sejak lama diimpikan Dimas. Kalau untuk unit ini, stoknya tinggal 1, Bu. Dimas langsung menatap ibunya. Bu, yang ini aja. Bu Rina tersenyum. Iya. Salesman kemudian berkata, kalau hari ini jadi, besok motornya sudah bisa dibawa pulang. Dimas tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Serius, Mas? Iya. Asal administrasinya selesai. Salesman lalu menyerahkan beberapa lembar formulir. Bu Rina membacanya sebentar. Kemudian membuka tas. Beliau mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Amplop itu berisi uang tunai. Uang yang beberapa hari sebelumnya diterima dari vendor catering. Salesman mulai menghitungnya. Sudah sesuai, Bu. Ini untuk uang mukanya. Bu Rina mengangguk puas. Dimas langsung memeluk ibunya. Makasih, Bu. Bu memang paling ngerti Dimas. Bu Rina tersenyum sambil mengusap kepala anak bungsunya. Yang penting nanti usahanya serius. Iya, Bu. Aku janji. Mereka berdua tertawa bahagia. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Tidak ada sedikit pun pembicaraan tentang dari mana uang itu berasal. Seolah-olah, semuanya memang sudah menjadi hak mereka. Malam harinya, Arga pulang ke rumah. Begitu membuka pagar, dia langsung melihat motor baru itu terparkir di teras. Kilap catnya masih sangat mengilap. Bahkan plastik di joknya belum dilepas. Arga langsung menghentikan langkahnya. Dimas? Iya, Mas. Kamu beli motor? Dimas tersenyum lebar. Keren kan? Arga masih memandangi motor itu. Loh. Katanya belum ada uang. Dimas tertawa kecil. Ibu yang bantu. Jantung Arga langsung berdegup lebih cepat. Dia masuk ke dalam rumah. Mencari ibunya. Bu. Iya. Motor itu. Iya. Udah jadi.
Arga menatap wajah ibunya. Jadi, uang catering itu benar-benar dipakai. Bu Rina mengangguk santai. Iya. Lagian nanti juga bisa diganti. Arga mengusap wajahnya pelan. Bu, itu uang aku sama Nadia. Bu Rina langsung menjawab tanpa ragu. Ibu tahu. Makanya ibu bilang nanti diganti. Tapi sekarang adikmu lebih butuh. Arga kembali terdiam. Kalimat itu lagi-lagi membuatnya kehilangan keberanian. Dia ingin marah. Dia ingin meminta ibunya mengembalikan uang itu. Tetapi setiap kali melihat wajah ibunya, yang keluar justru rasa tidak tega. Bu Rina kembali berkata, "Ga, jangan bikin ibu kepikiran. Sebentar lagi kamu nikah. Masa masalah beginian dibesar-besarkan? Nanti setelah menikah, kalian kerja lagi. Uang bisa dicari. Yang penting sekarang adikmu punya modal buat masa depan." Arga menundukkan kepala. Dia tahu, motor bukan modal usaha. Motor itu hanyalah keinginan Dimas yang selama ini selalu dituruti ibunya. Tetapi, sekali lagi, dia memilih diam. Dan tanpa sadar, diamnya malam itu sedang menghancurkan perempuan yang sebentar lagi akan dipanggil istrinya. Hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Aku bahkan terbangun sebelum alarm berbunyi. Jam masih menunjukkan pukul 4 pagi. Rumah sudah ramai. Suara panci dari dapur saling bersahutan. Tenda di halaman dipenuhi saudara yang sejak semalam membantu persiapan. Aku duduk di depan cermin. Perias mulai merapikan wajahku. Beberapa sepupuku sibuk membetulkan ujung kebaya. Sedangkan ibu, seperti biasa, beliau mondar-mandir memastikan semua tamu dari keluarga kami sudah sarapan. Aku menarik tangan beliau. Bu, ibu duduk dulu. Nanti capek. Ibu hanya tertawa kecil. Kalau lihat kamu begini, ibu nggak capek. Aku memeluk beliau sebentar. Dalam hati aku berkata, hari ini akhirnya datang juga. Aku sama sekali tidak tahu. Beberapa jam lagi, hari yang selama ini kami tunggu justru akan menjadi hari yang paling ingin kulupakan. Sekitar pukul 8 pagi, rombongan kami berangkat menuju gedung. Sepanjang perjalanan aku terus memandangi cincin di jariku. Sesekali Arga mengirim pesan. Udah berangkat? Iya. Nervous? Banget. Dia mengirim emoji tertawa. Tenang. Hari ini semuanya bakal indah. Aku tersenyum membaca pesannya. Kalau saja aku tahu. Pesan itu dikirim oleh laki-laki yang sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar dariku. Mungkin sejak saat itu, aku sudah meminta mobil berhenti. Gedung mulai dipenuhi tamu. Dekorasi terlihat jauh lebih indah daripada gambar desain yang pernah kami lihat. Bunga putih memenuhi pintu masuk. Lampu gantung menyala hangat. Musik pengiring mulai terdengar pelan. Beberapa tamu menghampiriku. Masya Allah. Cantik sekali. Semoga lancar ya. Aku terus mengucapkan terima kasih. Panitia lalu mengajakku masuk ke ruang rias. Mbak Nadia, nanti tunggu di sini dulu. Kalau penghulu sudah datang kami panggil. Aku mengangguk. Selama hampir 30 menit, aku tidak keluar dari ruang rias. Banyak saudara silih berganti masuk untuk berfoto. Ada yang membetulkan veil. Ada yang merapikan bunga. Aku benar-benar tidak melihat apa yang sedang terjadi di luar. Padahal, di area prasmanan, beberapa tamu mulai saling berpandangan. Salah satu omku berbisik kepada pamanku. Loh, katanya cateringnya dari vendor terkenal ya? Pamanku ikut melihat ke arah meja makan. Iya. Kenapa memang? Perasaan menunya sederhana sekali. Pamanku mengernyit. Belum semua keluar kali. Mereka kembali duduk. Namun beberapa menit kemudian, beberapa tamu lain mulai memperhatikan hal yang sama. Tidak ada live cooking. Tidak ada meja dessert. Tidak ada buah premium. Yang terlihat hanya meja prasmanan sederhana. Seorang tante bahkan sempat berkata pelan. Mungkin makanan tambahannya belum datang. Tidak ada yang curiga. Karena semua mengira vendor masih menyiapkan hidangan lain. Hanya panitia konsumsi yang mulai kebingungan. Sebab, daftar menu yang mereka pegang sama sekali tidak sesuai dengan makanan yang sudah tersaji.
Salah satu panitia segera berjalan menuju ruang rias. Dengan wajah yang terlihat bingung, dia mengetuk pintu pelan. Permisi, Mbak Nadia. Boleh sebentar? Aku memandang wajah panitia itu. Ekspresinya terlihat gugup. Berulang kali dia meremas map yang sedang dibawanya. Ada apa, Mas? Panitia itu terlihat ragu. Maaf, Mbak. Boleh keluar sebentar? Ada yang perlu dikonfirmasi. Aku sempat mengira mungkin penghulu sudah datang. Atau mungkin susunan acara berubah. Aku berdiri perlahan. Perias ikut membetulkan sedikit fail di kepalaku. Jangan lama-lama ya, Mbak. Iya. Aku melangkah keluar ruang rias. Panitia berjalan di depanku. Semakin mendekati area prasmanan. Entah kenapa langkahku mulai melambat. Dari kejauhan, aku merasa ada yang berbeda. Aku mengernyit. Mas. Itu cateringnya. Iya, Mbak. Aku berhenti. Tatapanku langsung tertuju ke meja prasmanan. Aku benar-benar membeku. Meja yang dulu saat sesi food testing dipenuhi berbagai macam menu. Kini hanya berisi beberapa baki stainless sederhana. Nasi putih, sayur bening, tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng potong kecil, sambal, kerupuk. Tidak ada sapi lada hitam. Tidak ada udang saus mentega. Tidak ada lifestyle bakso. Tidak ada lifestyle soto. Tidak ada dessert. Tidak ada puding. Tidak ada es krim. Tidak ada buah premium. Bahkan dekorasi meja prasmanannya juga jauh lebih sederhana dibanding desain yang pernah kami pilih. Aku masih menatap meja itu. Berharap semua ini hanya salah lihat. Mas. Ini. Masih belum lengkap kan? Panitia hanya saling berpandangan dengan rekannya. Tidak ada yang menjawab. Dadaku mulai berdebar. Aku berjalan mendekati meja prasmanan. Satu persatu tutup bakiku buka. Isinya tetap sama. Aku membuka baki berikutnya. Tetap sama. Aku membuka lagi. Tetap tidak ada. Aku mulai merasakan telapak tanganku dingin. Aku menoleh ke arah panitia. Vendor yang datang benar kan? Iya, Mbak. Ini vendor yang kita pesan. Iya. Katanya memang ini menunya. Aku langsung menggeleng. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini bukan menu yang kami pesan. Aku buru-buru membuka ponsel. Mencari foto food testing beberapa bulan lalu. Kubuka satu persatu. Lalu kubandingkan dengan meja yang ada di depanku. Benar. Semuanya berbeda. Benar-benar berbeda. Aku langsung mengeluarkan map transparan dari tas kecil yang sejak pagi kubawa. Map itu berisi seluruh dokumen penting pernikahan. Tanganku gemetar saat membuka halaman demi halaman. Sampai akhirnya, aku menemukan invoice catering. Aku menyerahkannya kepada panitia. Lihat. Ini. Ini daftar menu yang kami bayar. Panitia membacanya perlahan. Semakin lama wajahnya semakin bingung. Iya ya, Mbak. Ini beda. Beda jauh. Aku langsung berkata, tolong panggil penanggung jawab vendor. Sekarang. Panitia segera berlari. Sedangkan aku masih berdiri di depan meja prasmanan. Aku tidak lagi memperhatikan gaun yang kupakai. Aku tidak lagi memikirkan tamu yang mulai berdatangan. Yang ada di kepalaku hanya satu. Ada kesalahan besar. Dan aku harus segera memperbaikinya sebelum akad dimulai. Tidak sampai 5 menit. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun datang tergesa-gesa. Dia adalah manajer vendor yang sejak awal sering bertemu denganku saat survei. Begitu melihatku, dia justru tersenyum. Selamat ya, Mbak Nadia. Aku langsung memotong. Pak, ada masalah. Beliau terlihat bingung. Masalah apa ya, Mbak? Aku menunjukkan meja prasmanan. Ini bukan paket yang kami pesan. Manajer itu mengernyit. Loh. Memang ini paketnya, Mbak. Aku langsung menyerahkan invoice yang kusimpan. Pak. Saya masih simpan kontrak asli. Beliau menerima lembar itu. Membacanya beberapa detik. Lalu wajahnya perlahan berubah. Beliau kembali membuka map yang dibawanya. Mengambil satu lembar invoice lain. Nomornya sama. Nama mempelainya sama.
Tanggal acaranya sama. Tetapi, isi paketnya berbeda. Aku melihat kedua invoice itu berdampingan. Nomor kontraknya sama. Nama kami sama. Namun nilai tagihannya berbeda hampir 100 juta rupiah. Aku mengangkat wajah. Pak, ini maksudnya apa? Manajer vendor terlihat benar-benar kebingungan. Beliau menatapku. Lalu berkata pelan. Mbak, kami kira Mbak sudah mengetahui perubahan paket ini. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku mendadak lemas. Aku memandang wajah manajer vendor itu beberapa detik. Aku berharap beliau akan berkata kalau semua ini hanya salah cetak. Atau ada berkas yang tertukar. Atau mungkin makanan premium masih berada di mobil pengiriman. Apa saja. Asal bukan kenyataan yang sedang kulihat. Aku menelan ludah pelan. Maaf, Pak. Tadi Bapak bilang apa? Beliau terlihat semakin bingung. Kami kira Mbak sudah tahu. Tahu apa? Beliau membuka map hitam yang sejak tadi dibawanya. Tangannya mulai membolak-balik beberapa lembar dokumen. Lalu mengeluarkan satu bundel berkas. Semua perubahan ini dilakukan sekitar 3 minggu yang lalu. Jantungku langsung berdegup semakin keras. 3 minggu. Iya. Saat itu yang datang ke kantor kami ibu dari Mas Arga. Aku langsung menggeleng. Nggak mungkin. Beliau cuma bilang revisi jumlah tamu. Manajer vendor menghela napas pelan. Itu memang alasan awalnya, Mbak. Tapi setelah sampai kantor, beliau meminta paketnya juga diganti. Aku masih belum percaya. Pak, saya nggak pernah menyetujui perubahan apapun. Beliau langsung mengangguk. Iya. Makanya kami juga sempat memastikan. Dan ibu beliau mengatakan perubahan itu sudah dibicarakan dengan kedua mempelai. Duniaku seperti berhenti berputar. Aku masih menatap berkas-berkas di tangan beliau. Semoga saja masih ada penjelasan lain. Masih ada kesalahan. Masih ada harapan. Manajer vendor kemudian mengeluarkan satu lembar formulir. Di bagian atas tertulis besar. Formulir perubahan pesanan. Di bawahnya, nomor kontrak yang sama persis dengan kontrakku. Nama mempelai. Tanggal akad. Lokasi gedung. Semuanya sama. Yang berbeda hanya isi pesanannya. Paket premium. Dicort. Diganti menjadi paket reguler. Menu premium dihapus. Live cooking dihapus. Dessert dihapus. Jumlah pelayan dikurangi. Dekorasi prasmanan disederhanakan. Aku membaca semuanya satu persatu. Tanganku mulai gemetar. Mataku mulai buram. Lalu, pandanganku berhenti pada bagian paling bawah. Di sana ada sebuah tanda tangan. Di sampingnya tertulis jelas. Pihak keluarga. Nama, Rina Handayani. Aku langsung mengenali tanda tangan itu. Aku pernah melihatnya berkali-kali. Saat Bu Rina menandatangani buku tamu lamaran. Saat beliau menerima paket. Saat beliau mengisi formulir keluarga. Tidak mungkin aku salah. Tanganku perlahan turun. Dadaku mulai terasa sesak. Jadi, semua ini memang diganti. Manajer itu mengangguk pelan. Iya, Mbak. Resmi. 3 minggu yang lalu. Aku masih berusaha berpikir jernih. Mungkin ada alasan yang belum ku ketahui. Mungkin ada keadaan darurat. Aku kembali bertanya. Pak, kalau paket diturunkan, selisih uangnya bagaimana? Manajer vendor langsung membuka lembar berikutnya. Ini juga ada bukti administrasinya. Beliau menunjukkan kwitansi pengembalian dana. Nominalnya membuat napasku tercekat. Hampir 100 juta rupiah. Jumlah yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit selama hampir 3 tahun. Aku menatap kwitansi itu lama sekali. Lalu bertanya lirih. Uangnya dikembalikan ke siapa? Beliau menjawab tanpa sedikit pun ragu. Kami serahkan langsung kepada Bu Rina. Aku memejamkan mata. Kepalaku mulai berdenyut. Semua mulai terasa tidak masuk akal. Beliau bilang, uang itu akan dipakai untuk kebutuhan keluarga menjelang pernikahan. Aku kembali membuka mata. Suaraku mulai bergetar. Pak, Bapak tahu dipakai buat apa? Manajer vendor terlihat ragu. Awalnya beliau seperti tidak ingin menjawab.
Namun setelah melihat kondisiku, beliau akhirnya berkata pelan. Sebenarnya saya juga baru tahu kemarin. Karena sopir kami kebetulan bertemu beliau. Apa? Saat itu, beliau sedang mengantar motor baru. Aku langsung mengangkat wajah. Motor. Beliau mengangguk. Iya. Beliau sempat bilang. Syukurlah akhirnya Dimas jadi punya motor impiannya. Kalimat itu membuat tubuhku benar-benar kehilangan tenaga. Aku mundur 1 langkah. Lalu 2 langkah. Aku mulai memahami semuanya. Motor. Obrolan Dimas. Rasa kasihan Burina. Revisi catering. Selisih uang. Semuanya mendadak tersambung menjadi satu. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Pesta pernikahan yang kami tabung selama 3 tahun telah dikorbankan demi memenuhi keinginan anak bungsunya membeli motor impian. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku masih bisa berdiri. Kakiku terasa lemas. Dadaku sesak. Suara tamu mulai terdengar semakin ramai dari arah aula. Sedangkan di depanku, manajer vendor masih berdiri dengan wajah bingung. Beliau mungkin baru sadar bahwa perempuan yang mengenakan kebaya putih di depannya baru saja mengetahui pengkhianatan terbesar beberapa menit sebelum akad dimulai. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diriku. Pak, saya minta satu tolong. Iya, Mbak. Jangan kemana-mana dulu. Kalau nanti saya butuh penjelasan, tolong ceritakan semuanya seperti yang Bapak ceritakan ke saya. Beliau langsung mengangguk. Tentu, Mbak. Saya siap. Aku menatap kembali invoice yang masih berada di tanganku. Lalu kulipat perlahan. Kumasukkan kembali ke dalam map transparan. Tanganku masih gemetar. Tetapi kali ini, aku tidak ingin menangis. Aku ingin mendengar penjelasan langsung dari orang yang melakukan semuanya. Aku berjalan cepat menuju ruang transit keluarga. Sepanjang lorong, beberapa tamu menghentikanku. Pengantinnya cantik sekali. Semoga lancar ya. Aku hanya tersenyum tipis. Bahkan aku tidak ingat apakah aku sempat mengucapkan terima kasih. Isi kepalaku hanya satu. Aku harus bertemu Burina. Pintu ruang transitku buka. Di dalam, semua keluarga sedang berkumpul. Ayah Arga berbincang dengan pamanku. Ibuku sedang duduk bersama beberapa tante. Arga berdiri di dekat jendela. Sedangkan Burina terlihat sibuk mengatur susunan keluarga yang akan masuk lebih dulu ke ruang akad. Begitu melihatku, beliau langsung tersenyum. Loh, Nadia, kok keluar dari ruang rias? Sebentar lagi mulai loh. Aku tidak menjawab. Aku berjalan pelan menghampiri beliau. Map transparan masih kugenggam erat. Ruangan mulai terasa sunyi. Entah kenapa, semua orang seperti ikut merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku berhenti tepat di depan Burina. Bu. Iya. Saya mau tanya sesuatu. Beliau masih tersenyum. Tanya aja. Aku mengangkat map di tanganku. Kenapa paket catering diubah? Senyum di wajah Burina perlahan memudar. Beliau sempat melirik ke arah Arga. Lalu kembali menatapku. Maksud kamu? Vendor baru saja menunjukkan semua dokumennya. Termasuk formulir perubahan. Ruangan mendadak hening. Aku mengeluarkan lembar perubahan itu. Lalu menunjukkannya kepada Burina. Ini tanda tangan ibu kan? Burina melihat kertas itu beberapa detik. Beliau tidak membantah. Beliau juga tidak terlihat panik. Justru, beliau menghela napas pelan. Iya. Ibu yang ubah. Aku benar-benar tidak menyangka. Pengakuan itu keluar secepat itu. Aku masih mencoba berpikir baik. Kenapa, Bu? Kenapa tanpa bilang ke saya? Beliau menjawab dengan tenang. Soalnya ibu tahu. Kalau bilang dulu, kamu pasti nggak setuju. Dadaku kembali terasa sesak. Jadi, ibu memang sengaja menyembunyikannya? Iya. Karena menurut ibu, ini keputusan yang paling baik. Aku memandang wajah beliau cukup lama. Aku benar-benar ingin menemukan rasa bersalah di sana. Namun yang kulihat justru keyakinan. Seolah beliau merasa telah melakukan hal yang benar. Aku kembali bertanya. Selisih uangnya kemana, Bu?
Beliau menjawab tanpa ragu. Ibu pakai. Buat apa? Buat Dimas. Ruangan langsung sunyi. Beberapa keluarga mulai saling berpandangan. Bu Rina tetap melanjutkan. Dimas butuh motor. Kasihan dia. Mau mulai usaha. Aku menggeleng pelan. Itu uang tabungan kami, Bu. Iya. Ibu tahu. Tapi pesta itu cuma sehari. Motor bisa dipakai bertahun-tahun. Kalimat itu benar-benar membuat seluruh tubuhku dingin. Beliau masih melanjutkan. Lagian tamu datang bukan buat makan. Yang penting akadnya sah. Tempe juga makanan. Ayam juga ada. Nggak usah berlebihan. Aku benar-benar tidak percaya. Hampir 100 juta rupiah hasil kerja keras kami selama 3 tahun. Di mata beliau, hanya dianggap uang yang lebih baik dipakai memenuhi keinginan anak bungsunya. Aku perlahan menoleh ke arah Arga. Sejak tadi, dia tidak mengucapkan satu kata pun. Dia hanya berdiri, menundukkan kepala. Dan di detik itulah, aku mulai takut mendengar jawaban dari laki-laki yang paling kucintai. Karena kalau dia ternyata sudah mengetahui semuanya, maka yang dihancurkan hari ini bukan hanya pesta pernikahanku, melainkan seluruh kepercayaanku kepadanya. Aku memandang Arga cukup lama. Laki-laki yang selama 4 tahun selalu membuatku merasa aman. Laki-laki yang selama ini selalu berkata, apapun masalahnya, kita hadapi berdua. Hari itu, aku hanya membutuhkan satu jawaban. Satu kalimat saja. Kalau dia berkata, aku baru tahu. Mungkin aku masih akan mempercayainya. Kalau dia berkata, aku juga ditipu. Mungkin aku masih akan berdiri di sampingnya. Tapi, yang keluar dari mulutnya justru membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Nat. Aku memang sudah tahu. Ruangan langsung sunyi. Aku masih menatapnya. Berharap ada lanjutan. Berharap dia berkata kalau dia menolak. Atau berusaha menggagalkan rencana itu. Namun, tidak ada. Aku menarik napas panjang. Sejak kapan? Arga menundukkan kepala. 3 hari yang lalu. Aku tersenyum. Bukan karena lucu, tapi karena kecewa. 3 hari. 3 hari kamu lihat aku sibuk ngurus pernikahan. 3 hari kamu lihat aku kirim daftar tamu. 3 hari kamu lihat aku ngomong soal catering. Dan selama 3 hari itu, kamu memilih diam. Arga mengusap wajahnya pelan. Aku mau jelasin. Kapan? Nanti setelah nikah. Aku langsung tertawa pelan. Tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Setelah nikah? Iya. Aku pikir setelah semuanya selesai. Kamu pasti bisa ngerti. Aku menggeleng pelan. Ngerti? Aku harus ngerti apa? Arga mulai mendekat. Nat. Dengerin aku dulu. Ibu cuma pinjam uang itu. Nanti juga diganti. Aku langsung memotong. Pinjam. Siapa yang ngizinin? Arga terdiam. Itu tabungan kita. Bukan tabungan ibumu. Bukan tabungan Dimas. Kenapa semua orang bertindak seolah-olah uang itu milik mereka? Tidak ada jawaban. Ruangan semakin sunyi. Bu Rina kemudian ikut berbicara. Nadia, jangan dibesar-besarkan. Aku langsung menoleh. Jangan dibesar-besarkan. Iya. Ini cuma urusan catering. Aku mengangkat invoice di tanganku. Cuma urusan catering. Iya. Pesta itu cuma sehari. Nggak usah terlalu mewah. Aku mulai merasakan emosiku naik. Bu. Yang saya sesalkan bukan karena makanannya berubah. Tapi karena ibu mengambil keputusan tanpa izin. Bu Rina langsung menjawab. Lah kalau minta izin. Kamu pasti nolak. Iya. Karena itu bukan hak ibu. Beliau justru menghela napas. Nadia. Kamu ini terlalu hitung-hitungan. Namanya keluarga. Harus saling membantu. Aku langsung mengangguk. Saya setuju. Keluarga memang harus saling membantu. Tapi membantu itu meminta. Bukan mengambil.
Kalimatku membuat beberapa saudara mulai saling berpandangan. Ayah Arga sejak tadi hanya diam. Beliau terlihat sangat malu. Sedangkan ibuku masih duduk di sudut ruangan. Beliau belum mengucapkan satu kata pun. Aku kembali menatap Arga. Vi, aku cuma mau tanya satu hal. Arga mengangguk pelan. Iya. Kalau yang diambil itu bukan uang kita, tapi tabungan ibumu, dan dipakai orang lain tanpa izin, kamu juga bakal bilang, nanti diganti? Arga tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala. Aku melangkah satu langkah mendekatinya. Jawab aku. Beberapa detik berlalu. Lalu akhirnya Arga berkata lirih. Nat, motor itu juga buat masa depan Dimas. Aku membeku. Itu berarti, sampai detik ini, dia masih membela keputusan ibunya. Bukan menyesal. Bukan meminta maaf. Bahkan bukan merasa bersalah. Dia justru masih berusaha membuatku memahami alasan mereka. Saat itulah, aku benar-benar sadar. Yang sedang berdiri di depanku bukan lagi laki-laki yang selama ini kucintai, melainkan seseorang yang sejak awal memang selalu menempatkan keluarganya di atas kejujuran kepada perempuan yang akan dinikahinya. Dan di detik itu juga, keputusan yang sejak tadi masih kutahan, akhirnya benar-benar bulat di dalam hatiku. Aku memejamkan mata beberapa detik. Semua suara di ruangan itu perlahan menghilang. Yang tersisa hanya detak jantungku sendiri. Aku melihat ibu. Beliau masih duduk diam. Tatapannya tertuju ke lantai. Beliau sama sekali tidak ikut berbicara. Tidak membelaku. Tidak menyalahkan siapapun. Beliau hanya diam. Karena beliau tahu, hari ini adalah hari yang sudah kutunggu selama bertahun-tahun. Beliau tidak ingin menjadi alasan pernikahanku gagal. Justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. Selama ini, yang paling sering mengalah selalu ibu. Sedangkan orang yang mengambil hak kami, masih merasa dirinya benar. Aku menghela napas panjang. Lalu berkata pelan, Pak. Aku menoleh kepada penghulu yang baru saja masuk ke ruang transit bersama panitia. Beliau sempat menghentikan langkahnya. Iya, Nak. Saya minta waktu sebentar. Penghulu mengangguk. Silakan. Ruangan semakin sunyi. Semua orang mulai memperhatikanku. Aku membuka map transparan yang sejak tadi ku genggam. Lalu mengeluarkan 2 lembar invoice. Yang pertama, invoice asli. Yang kedua, invoice perubahan. Aku mengangkat keduanya. Semua orang mungkin bingung. Kenapa catering di luar berbeda dengan yang kami ceritakan selama ini? Tadi saya juga bingung. Saya kira vendor salah kirim. Ternyata, saya yang tidak tahu. Aku menyerahkan kedua invoice itu kepada penghulu. Beliau membaca perlahan. Keningnya langsung berkerut. Kemudian beliau melihat lagi invoice satunya. Beliau membandingkan keduanya. Ini, nomor kontraknya sama. Iya, Pak. Tapi isi paketnya berbeda. Aku mengangguk. Betul. Karena 3 minggu lalu, ada seseorang yang mengganti seluruh pesanan kami tanpa seizin saya. Ruangan mulai terdengar berbisik. Beberapa keluarga berdiri mendekat. Pamanku ikut melihat invoice itu. Ayah Arga juga membaca lembar perubahan dengan wajah pucat. Aku menoleh ke arah pintu. Pak, saya minta tolong. Panitia yang sejak tadi menunggu di luar langsung masuk. Di belakangnya, manajer vendor catering ikut berjalan masuk. Beliau terlihat gugup. Aku berkata pelan, Pak, tolong ceritakan kepada semua orang. Apa yang tadi Bapak ceritakan kepada saya? Manajer vendor menarik napas panjang. Lalu mulai berbicara. Awalnya kami juga tidak tahu ada masalah. Karena 3 minggu lalu, ibu dari Mas Arga datang ke kantor kami. Beliau meminta paket premium diganti menjadi paket reguler. Beliau juga mengatakan, perubahan itu sudah disetujui kedua mempelai. Seluruh ruangan langsung sunyi. Beliau melanjutkan, karena itu kami memproses perubahan sesuai prosedur. Selisih dana kami kembalikan kepada beliau. Beberapa keluarga mulai saling berpandangan. Pamanku langsung bertanya, berapa selisihnya, Pak? Manajer vendor menjawab pelan, hampir 100 juta rupiah.
Ruangan langsung gempar. Beberapa tante spontan menutup mulut. Ayah Arga memejamkan mata. Sedangkan Bu Rina masih berdiri dengan wajah datar. Aku kembali menatap Bu Rina. Bu, masih mau bilang ini cuma urusan catering? Beliau menghela napas pelan. Iya. Karena memang begitu. Yang penting akadnya tetap jalan. Aku menggeleng. Lalu uangnya? Nanti juga bisa diganti. Aku mengangkat suaraku sedikit. Dengan uang siapa? Dengan uang saya dan Arga lagi. Bu Rina langsung menjawab. Kalian kan masih muda. Masih bisa cari uang. Tapi kesempatan Dimas belum tentu datang 2 kali. Aku tersenyum pahit. Akhirnya, semua orang mendengar sendiri. Tidak ada lagi yang perlu kutambahkan. Tidak ada lagi yang perlu kubuktikan. Karena perempuan yang selama ini kupercaya sebagai calon ibu mertuaku, baru saja mengakui semuanya. Di depan penghulu. Di depan keluargaku. Di depan keluarganya sendiri. Dan di detik itulah, aku tahu, pernikahan ini sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan. Aku memandang satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Beberapa tamu yang berada di dekat pintu mulai ikut mendekat. Mereka memang belum tahu persoalan sebenarnya. Tetapi mereka bisa melihat bahwa sesuatu yang sangat besar baru saja terjadi. Aku menarik napas panjang. Lalu menatap Bu Rina. Bu, selama hampir 3 tahun, saya dan Arga bekerja. Menabung sedikit demi sedikit. Pernah ada bulan di mana kami nggak jalan-jalan. Nggak beli barang yang kami inginkan. Karena kami lebih memilih uang itu masuk ke tabungan pernikahan. Air mataku mulai mengalir. Tapi ibu menghabiskan semua pengorbanan itu tanpa pernah merasa perlu meminta izin. Bu Rina tetap berdiri dengan tenang. Beliau bahkan masih terlihat tidak merasa bersalah. Nadia, ibu sudah bilang, itu nanti bisa diganti. Aku langsung menggeleng. Yang hilang bukan cuma uangnya, Bu. Yang hilang itu kepercayaan saya. Saya mempercayakan urusan catering kepada ibu. Bukan menyerahkan tabungan kami. Ruangan kembali sunyi. Aku lalu menoleh ke arah Dimas. Sejak tadi dia hanya berdiri di belakang ibunya. Wajahnya pucat. Tetapi dia juga tidak mengatakan apapun. Dimas, kamu tahu motor yang sekarang kamu banggakan itu dibeli pakai uang apa? Dimas menundukkan kepala. Tidak menjawab. Aku tersenyum pahit. Berarti kamu tahu. Masih diam. Tapi kamu tetap menerimanya. Tidak ada jawaban. Saat itu aku sadar. Di keluarga ini, diam memang sudah menjadi kebiasaan. Yang salah dibiarkan. Yang benar diminta mengalah. Aku kembali menatap Arga. 4 tahun. Selama 4 tahun aku percaya sama kamu. Aku percaya kalau nanti setelah menikah, apapun masalahnya kita selesaikan bersama. Tapi hari ini, aku baru sadar. Aku ternyata berjuang sendirian. Arga mulai menangis. Nat, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong, jangan batalkan pernikahan ini. Aku janji. Nanti motornya dijual lagi. Uangnya kita balikin. Aku menatapnya cukup lama. Kalimat itu, andai diucapkan 3 minggu yang lalu, mungkin semuanya masih bisa diselamatkan. Tetapi sekarang, sudah terlambat. Aku bertanya pelan. Kenapa baru sekarang? Arga menangis semakin keras. Aku takut sama ibu. Aku mengangguk perlahan. Nah, itu jawabannya. Kamu lebih takut mengecewakan ibumu daripada menghancurkan kepercayaanku. Arga mencoba menggenggam tanganku. Namun aku menariknya perlahan. Vi, aku nggak butuh suami yang sempurna. Aku cuma butuh suami yang jujur. Dan hari ini, kamu memilih berbohong dengan cara diam. Aku mengangkat tangan kiriku, memandangi cincin yang sejak lamaran selalu kupakai dengan bangga. Dulu, setiap melihat cincin ini, aku selalu membayangkan masa depan kami. Rumah kecil, anak-anak, dan kehidupan sederhana yang kami bangun bersama.
Sekarang, setiap melihat cincin ini, yang kuingat justru invoice catering. Tanda tangan Burina. Dan diamnya Arga. Perlahan, aku melepas cincin itu dari jariku. Tanganku gemetar. Bukan karena ragu, tetapi karena aku sedang mengubur mimpi yang sudah kujaga selama 4 tahun. Aku melangkah mendekati Arga. Lalu kugenggam telapak tangannya. Kutaruh cincin itu di atas tangannya. Maaf. Aku nggak bisa menikah dengan laki-laki yang membiarkan ibunya mengambil hak kami. Lalu memilih diam sampai hari akad. Air mata Arga jatuh tanpa henti. Dia menggeleng berkali-kali. Nak, jangan pergi. Kita mulai lagi dari awal. Aku tersenyum tipis. Rumah bisa dibangun dari awal. Tabungan juga bisa dikumpulkan lagi. Tapi kepercayaan, sekali hancur, tidak akan pernah kembali sama. Aku kemudian menoleh kepada penghulu. Maaf, Pak. Dengan penuh kesadaran. Saya menyatakan akad ini saya batalkan. Penghulu mengangguk pelan. Beliau menutup map di tangannya. Lalu berkata dengan suara tenang. Kalau itu keputusan yang sudah dipikirkan, kami menghormatinya. Ruangan mendadak dipenuhi isak tangis. Beberapa keluarga dari pihakku ikut menangis. Sedangkan keluarga Arga hanya mampu berdiri tanpa kata. Karena mereka tahu, hari itu, yang gagal bukan hanya sebuah pesta, tetapi kepercayaan yang mereka hancurkan sendiri. Aku menggenggam tangan ibuku, lalu berjalan meninggalkan ruang akad. Tidak ada langkah yang terasa ringan. Gaun pengantin yang sejak pagi kupakai dengan penuh kebanggaan kini terasa begitu berat. Setiap langkah seperti menyeret seluruh mimpi yang baru saja kukuburkan. Begitu keluar dari gedung, tangisku akhirnya pecah. Aku memeluk ibu erat. Maaf ya, Bu. Harusnya hari ini ibu bahagia. Ibu langsung mengusap punggungku. Jangan minta maaf. Ibu justru bersyukur. Aku mengangkat wajah. Bersyukur? Iya. Karena kamu tahu semuanya sebelum terlambat. Aku kembali menangis. Bu. Aku gagal nikah. Ibu menggeleng pelan. Bukan. Kamu gagal menikah dengan orang yang salah. Dan itu jauh lebih baik. Kalimat itu terus teringat sampai hari ini. Karena benar. Lebih baik menangis 1 hari daripada menyesal seumur hidup. Belum sampai kami masuk ke mobil, aku mendengar suara langkah kaki berlari dari belakang. Nadia. Aku tidak perlu menoleh. Aku sudah tahu itu suara Arga. Dia berhenti tepat di depanku. Napasnya terengah-engah. Matanya merah. Nat. Tolong. Jangan pergi. Kita masih bisa perbaiki semuanya. Aku menatapnya tenang. Perbaiki bagaimana? Aku suruh Dimas jual motornya. Uangnya kita balikin. Aku menggeleng. Vi. Kalau motor itu dijual hari ini, apa 3 minggu kebohonganmu ikut hilang? Arga tidak mampu menjawab. Aku melanjutkan. Kalau uangnya kembali, apa aku bisa menghapus kenyataan kalau kamu sengaja membiarkan aku dibohongi sampai hari akad? Dia kembali diam. Lalu perlahan menangis. Nat. Aku benar-benar nyesel. Aku mengangguk. Aku percaya. Kamu memang menyesal. Tapi penyesalanmu datang setelah semuanya terbongkar. Bukan saat kamu tahu aku sedang dibohongi. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu berkata pelan. Aku masih sayang sama kamu. Kalimat itu membuat Arga langsung mengangkat wajah. Matanya penuh harapan. Namun aku melanjutkan. Tapi aku sudah nggak percaya lagi. Dan rumah tangga tanpa kepercayaan nggak akan pernah bertahan. Aku menggandeng tangan ibu, masuk ke dalam mobil, lalu pergi meninggalkan gedung, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. 6 bulan berlalu. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang. Tetapi hidup harus tetap berjalan. Aku kembali bekerja seperti biasa. Sedangkan ibu masih menerima pesanan jahitan di rumah. Suatu malam, aku berkata kepada beliau, Bu. Iya. Tabungan kita memang berkurang. Tapi masih ada sisa.
Ibu mengangguk. Iya. Kamu mau dipakai apa? Aku tersenyum. Kita buka usaha. Usaha apa? Catering. Ibu terlihat terkejut. Catering? Iya. Aku nggak mau kejadian kemarin cuma jadi luka. Aku mau itu jadi alasan kita mulai sesuatu yang baru. Beberapa bulan kemudian, sebuah rumah makan kecil sekaligus jasa catering akhirnya berdiri. Tidak mewah, tidak besar, hanya menerima pesanan rumahan. Tetapi semua masakan dimasak sendiri oleh ibu. Aku mengurus keuangan, promosi, dan pemesanan. Sedikit demi sedikit, pelanggan mulai bertambah. Orang-orang menyukai masakan ibu. Mereka berkata, masakannya jujur. Porsinya banyak. Rasanya seperti masakan rumah. Aku selalu tersenyum mendengar pujian itu. Karena akhirnya, uang yang dulu hampir membuatku kehilangan masa depan, justru menjadi pelajaran untuk membangun masa depan yang baru. Beberapa bulan setelah usaha kami berjalan, aku bertemu salah satu teman Arga di sebuah minimarket. Dari dialah aku mendengar kabar tentang keluarga mereka. Motor yang dulu begitu dibanggakan Dimas, ternyata sudah dijual. Usaha yang katanya akan berkembang, tidak pernah benar-benar berjalan. Motor itu justru menjadi beban cicilan. Sedangkan hubungan Arga dengan ibunya tidak lagi sehangat dulu. Karena sejak hari akad dibatalkan, ayahnya akhirnya mengetahui semua yang sebenarnya terjadi. Dan untuk pertama kalinya, beliau marah besar kepada Bu Rina. Aku hanya menghela napas. Tidak merasa senang. Tidak merasa puas. Karena balas dendam terbaik memang bukan melihat orang lain jatuh, melainkan berhasil hidup bahagia tanpa mereka. Hari ini, kalau ada yang bertanya, apa aku menyesal membatalkan akadku? Jawabanku selalu sama. Tidak. Karena pesta pernikahan memang hanya berlangsung 1 hari. Tetapi kejujuran, kepercayaan, dan rasa hormat kepada pasangan adalah bekal untuk seumur hidup. Kalau bekal itu sudah hilang sebelum akad dimulai, maka tidak ada lagi yang pantas dipertahankan. Terima kasih sudah mendengarkan seluruh ceritaku sampai selesai. Sekarang aku ingin bertanya kepada kalian. Kalau kalian ada di posisiku, apakah kalian tetap akan melanjutkan akad? Atau memilih membatalkannya seperti yang kulakukan? Dan jangan lupa tulis juga di kolom komentar. Kalian sedang menonton dari kota mana? Aku selalu senang membaca setiap cerita dan salam dari kalian di seluruh Indonesia.